Boleh, yo. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya teman-teman? Sudah ini sehat semua? Tidak lupa senantiasa kita lantunkan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana telah memberikan kita nikmat sempat tentunya karena kita semua sempat menghadiri presentasi di sore hari ini. Langsung saja pemateri kita akan kelompok ini ada Alifah, Fahmi, saya, Bang Muafa dan juga Pak Dosi akan menyampaikan tentang peran Muhammadiyah di bidang pendidikan. Jadi Muhammadiyah ini punya peran penting di pendidikan, bahkan universitasnya aja itu banyak sekali, hampir menyamai dengan universitas yang dipunyai oleh negara kita. Seperti itu. Contohnya universitas di pendidikan kita terkeren adalah Universitas Umkaba, Universitas Muhammadiyah Kendal, Batang. Muhammadiyah adalah salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tahun 1912 di Jakarta. Saya rasa semuanya sudah tahu, itu langsung ke latar belakang Muhammadiyah. Ada sejarahnya. Bermula pada tahun 1912 oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, Muhammadiyah didirikan dengan tujuan memajukan masyarakat melalui berbagai bidang termasuk pendidikan. Jadi Muhammadiyah ini dulu kan ada dua kiai, ada Kiai Hasyim Asy'ari sama Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, yang Kiai Haji Ahmad Dahlan ini kan ada masyarakat yang biasa saja, terus ada yang masyarakat ingin memperdalam pendidikan. Nah, di situ adalah yang Haji Ahmad Dahlan itu berperan khusus masuk untuk ke bidang pendidikan. Tapi sekarang malah lebih keren, dokter rumah sakit. Muhammadiyah bertujuan untuk membawa masyarakat yang berakhlak mulia, berilmu dan beramal soleh. Seperti teman saya, ini berakhlak mulia, berilmu dan beramal soleh. Amin. 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 Masya Allah. Lanjut. Untuk tujuan Muhammadiyah dalam pendidikan. Jadi Muhammadiyah itu mempunyai beberapa tujuan dalam pendidikan. Contohnya, seorang orang yang mempunyai luar biasa, kekuatan luar biasa, itu pun di Muhammadiyah dibuatkan sekolahan. Bahkan sekolahan luar biasa Muhammadiyah itu sudah sangat banyak. Iya enggak? Iya. Ya. Terutama Sekolah. MBS. Terus satu, mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi kayak di lagu Muktamar yang kemarin tuh, mencerdaskan kehidupan bangsa itu kan kayak yang tema Muktamar kemarin. Muhammadiyah bertujuan untuk menciptakan generasi yang berilmu dan memiliki karakter yang kuat. Ini kuat. Terus yang kedua, mendidik manusia seutuhnya. Jadi yang dimaksud mendidik manusia seutuhnya adalah mendidik manusia dari usia dini, usia balita sampai usia mati. Itu masih dididik. Karena kenapa dibilang mati itu pun dididik? Karena pada dasarnya pas mati itu masih ditalkin itu la ilaha illallah. Itu kan pas mau mati masih sempat dididik buat berbicara la ilaha illallah. Itu adalah pendidikan dari usia dini sampai menjelang mati. Ya kan? Iya, dan Tuhan selain Allah. Masya Allah. Membentuk generasi berakhlak mulia. Ini contohnya ada yang presentasi tapi nggak main HP, ini adalah berakhlak mulia. Nah itu contoh yang tidak berakhlak mulia. Ya itu. Terus ya ini ada gambar lambang Muhammadiyah ya. Yang belum tahu gambar Muhammadiyah ini seperti ini gambar Muhammadiyah. Ini ngadangi. Nah, seperti ngadangi, betul. Nah seperti ini dalam lambang Muhammadiyah. Sejarah pendidikan Muhammadiyah. Satu, ini yang buat kok sulit banget, harus diketik-ketik. Nah, ada 1912 berdirinya Muhammadiyah dengan fokus awal pada pendidikan agama. Jadi dulu pada waktu 1912 ini Kiai Haji Ahmad Dahlan yang di filmnya itu pendidikan di surau-surau. Sekarang sudah tidak ada istilah surau, yang ada sekarang adalah istilah musola. Yang 1920-an pembukaan sekolah dasar dan menengah menjangkau masyarakat luas. 1930 pendirian perguruan tinggi memperluas akses pendidikan tinggi. Jadi perkembangannya di Muhammadiyah itu sangat cepat. 1912 baru mendirikan
TPQ 1920 sudah mendirikan SD, 1930 sudah mendirikan universitas Muhammadiyah Kedaulatan 1945 sampai sekarang. Nah ini bapak kita, Bapak Ahmad kan? Bapak sudah. Nah ini bapak kita semua, Bapak Kiai Haji Ahmad Bapak kita. Konsep pendidikan Muhammadiyah, integrasi iman dan ilmu. Iman dan ilmu. Pendidikan Muhammadiyah menggabungkan nilai-nilai Islam dan ilmu pengetahuan modern. Jadi, kenapa bisa kita sebut modern pendidikan di Muhammadiyah ini? Karena pada dasarnya pendidikan di dunia Islam itu adalah menggunakan sistem halakoh. Sistem halakoh itu adalah di mana ada pembicara di depan, tetapi para santri ataupun murid itu duduk melingkar. Itu yang dinamakan sistem pendidikan di Islam pada zaman dahulu. Kenapa bisa disebut modern? Karena sudah menggunakan kursi dan juga meja. Itu modern yang dimana mempersatukan antara bidang budaya pendidikan Islam dan juga budaya pendidikan dari Belanda. Karena Belanda dulu sekolah memakai kursi dan meja, dan itu pun dipersatukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dan juga ada pendidikan karakter, membentuk karakter yang baik, berakhlak mulia dan bertanggung jawab. Alhamdulillah sekali kita di sini mempunyai teman yang sangat bertanggung jawab dan juga berakhlak mulia. Kita semua semoga termasuk ke dalam golongan orang-orang tersebut. Amin. Amin. Ada juga kemandirian, mendorong siswa untuk kritis, kreatif dan mandiri. Terus ini ada gedung, wah ini gedung pertama ini kayaknya, soalnya masih penuh. Lembaga pendidikan Muhammadiyah, ada sekolah dasar, terus sekolah menengah pertama, SMA, SMK, universitas, dan lembaga pendidikan lainnya. Nah ini kayaknya ini tempatnya di yang penting bukan Sabun Sari. Ya. Kontribusi Muhammadiyah dalam pengembangan pendidikan, meningkatkan akses pendidikan. Jadi peran khusus Muhammadiyah dalam meningkatkan akses pendidikan yang dimana di desa-desa itu banyak sekali sekolah-sekolah dasar yang notabene milik kaum dari Muhammadiyah. Dari pelosok-pelosok itu dimasuki biar meningkatkan akses pendidikan, biar orang yang sulit menjangkau pendidikan di kota itu biar bisa mudah. Terus mewujudkan kualitas pendidikan, memperkuat kurikulum, melatih guru dan menerapkan metode pembelajaran yang inovatif. Yang ketiga, menciptakan generasi unggul, membentuk lulusan yang kompeten, berakhlak mulia dan siap menghadapi tantangan masa depan. Tantangan dan peluang Muhammadiyah di bidang pendidikan. Jadi setiap orang, setiap organisasi itu mempunyai tantangan dan juga peluang. Ada persaingan global. Persaingan global tersendiri adalah, kita lihat saja di Indonesia, banyak universitas seperti Universitas Muhammadiyah, Universitas NU, Universitas Negeri. Nah itu adanya persaingan antara mana saja sih yang mau dipilih oleh mahasiswa-mahasiswa yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi, dan kebanyakan itu ke negeri. Perkembangan teknologi, mengadaptasi teknologi untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Jadi karena zamannya ini sekarang adalah zaman HP, zaman teknologi, ya kita harus mengikuti zaman. Kalau kita masih katrok, masih kuno, ya kita nggak bisa materi itu nggak bisa nyampe ke murid. Terus peningkatan kualitas guru. Jadi Muhammadiyah juga masih ada kayak perkumpulan gitu, perkumpulan setiap kepala sekolah mungkin itu guna memperkuat kompetensi guru secara berkelanjutan dan juga berlangsungan. Maksudnya pasti kayak contohnya ada PKKS, pemilihan kerja kepala sekolah. Nah itu adalah contoh di mana di situ kepala sekolah akan dinilai dan hasilnya bisa mengembangkan kompetensi. Terus strategi Muhammadiyah dalam mengembangkan pendidikan: satu, adanya inovasi; kedua, kerjasama; dan ketiga, ada pengembangan guru. Strategi Muhammadiyah dalam mengembangkan pendidikan itu ada tiga: inovasi, kreativitas, dan pengembangan guru.
kesimpulan dan harapan ke depan, jadi ini kesimpulan dari kita semua. Muhammadiyah terus berupaya untuk memajukan pendidikan di Indonesia dengan inovasi dan strategi yang tepat. Muhammadiyah diharapkan dapat terus melahirkan generasi penerus yang berakhlak mulia, cerdas, dan siap menghadapi tantangan bangsa. Sebelum presentasi kita hari ini, mungkin ada yang mau ditanyakan dari teman-teman. Ya, silakan yang bertanya. Ya. Tadi kan ada pendidikan non formal. Iya. Contohnya ini seperti apa? Pendidikan non formal itu contohnya pendidikan TPI. TPI itu kan non formal ya. Soalnya kan sekolah sore kan. Nah itu Muhammadiyah itu bergerak di bidang TPI. Jadi TPI Muhammadiyah itu biar bisa menjiwai Muhammadiyah di usia dini. Sudah berjuang Muhammadiyah di usia dini itu adalah nilai yang sangat bagus. Itu adalah pendidikan non formal, dan juga pendidikan non formalnya itu adalah banyaknya kajian ahad pagi. Nah itu adalah contoh yang sangat real dalam pendidikan yang non formal. Itu malah mendidik orang-orang tua. Tapi pagi ada yang kita ahad pagi, padahal berdua. Nah itu adalah nilai plus bagi teman kita. Ada yang mau tanya lagi? Kalau panti asuhan Panti asuhan itu termasuk nggak? PAI, Ya, PAI. termasuk PAI. non formal itu. Hah? Non formal. Datang ke sekolah. Iya itu panti asuhan yatim. Iya. yang ngerti. itu Ngerti kayu, ngerti siapa siapa yang Dari itu apa? setahu saya untuk yang PAY itu tuh bukan untuk diisi orang-orang yatim piatu doang. Contohnya Yang ada nggak orang berkebutuhan, ya. berkebutuhan khusus itu masuk ke Panti jompo. Nah itu kalau menurut saya panti asuhan itu bukan maksudnya itu sarana untuk membantu orang mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Berarti itu masuknya ke kalau panti asuhannya mungkin non formal ya. Tapi setelah sekolah itu menjadi formal. Mungkin kalau cuma di panti asuhan doang nggak sekolah kan sama saja kan. Tapi mendapatkan asuhan juga. sekarang kan banyak yang semi pondokan. Kayak misal mungkin anak-anak kalau paginya sekolah, Ya. tapi nanti kalau waktu mungkin setelah isya Oh, itu kan itu. ada yang mungkin didatangkan ustadz atau siapa guru Nah, dari luar yang untuk for- mengisi. Yang formalnya itu yang sekolah, yang non formalnya itu ya ada ustadz yang datang. Jadi Jadi Formal dan formal. 50-50 lah, 50-50 formal dan non formal. Seperti contohnya kita itu hidup seperti formal dan non formal. Kalau non formalnya kita tidur, kalau masuk formal ya udah ini formal seperti itu. Kita kan ada. Terus apalagi yang mau ditanyakan ya silakan. Siapa? Bagaimana para pengajar dalam memperbaiki kualitas pendidikan Hah? Anggur? Hah? di Indonesia, terutama di bagian daerah-daerah terpencil atau pelosok-pelosok mungkin yang tidak terjangkau. Yuk, jawab, monggo. Apa sih, Pak? Aku gawe iki. Gimana pertanyaannya? Bagaimana peran Muhammadiyah dalam memperbaiki kualitas pendidikan di daerah-daerah terpencil, pelosok-pelosok negeri yang mungkin tidak terjangkau. Perannya yaitu seperti contohnya seperti adanya pengabdian. Kalau misal kita mondok, kita akan mendapatkan pengabdian. Nah, pengabdian itu contohnya ditempatkan di tempat-tempat yang kosong. Seperti teman saya itu ditempatkan di Gorontalo. Nah, di Gorontalo itu akses sinyal itu masih sulit. Nah, itu adalah peran Muhammadiyah dalam mengakses yang pelosok-pelosok. Nah, itu kalau ikut pengabdian tuh nanti dilempar uang keluar Jawa jauh. Nah, itu di situ untuk untuk memberikan ilmu yang telah didapatkan pas waktu mereka sekolah. Seperti itu. Kita paham. Kamu paham? Terus ada yang mau tanya lagi? Siapa lagi, Halis? Pak Fikin. Dan juga saya termasuk orang yang dibuang ke pelosok.
Nggak ada yang mau tanyakan lagi. Untuk yang masalah formal dan non formal ya kayak gitu. Nah, terus juga masalah Ya, sudah, pendidikan cukup. di Cukup. Ya. Terima kasih. olah dulu. Ya mungkin cukup itu dari saya. Saya Abiu, ini Fahmi, ini Muhammad. Ini Alfa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita upload dulu untuk Aib